Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, selamat siang, shalom. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hari ini adalah minggu pertama di bulan November. Luar biasa penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, amin. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita saat siang hari ini, saya mengajak teman-teman saudara seiman, kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami hadir Tuhan Yesus di ibadah sesi kedua di hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir, kami boleh beroleh kasih kemurahan Tuhan. Kami boleh mendapat kekuatan yang baru. Kami boleh beroleh kemenangan yang baru Tuhan. Saat siang hari ini Tuhan Yesus, kami meminta kekuatan yang baru yang daripada Engkau, pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang dipilih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang boleh kami alami sampai hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati setiap keadaan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik. Di saat kami datang, di saat kami hadir, mencari wajah-Mu Tuhan di saat siang hari ini, Engkau memberkati setiap keadaan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan demi kekuatan yang baru Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mampu Tuhan untuk menghadapi segalanya. Kami tangguh Tuhan untuk menghadapi segala hal yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan mengalir di tengah-tengah kami saat hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kami mengundang kuasa Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya Tuhan, nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari naikkan syukur-Mu pada Tuhan, sebab Ia baik dan teramat. Mari ambil waktu-Mu sejenak, naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu, sebab hanya Dia yang layak terima pujian penyembahan. Kami adalah hidup yang boleh kasih karunia atas Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami
memberikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa.
Saya mau undang semuanya boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama sambut Raja yang besar. Sambutlah kasih yang sempurna mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami mau terus menaikkan sembah kami Tuhan. Sebab apapun yang terjadi Tuhan, tidak ada alasan kami untuk tidak menyembah Engkau. Justru kami akan semakin lagi Tuhan menyembah Engkau. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified
Mari terus serukan. Oh God, we worship you, oh Lord. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Kembali kami mengucap banyak syukur dan limpah terima kasih Bapa. Untuk awal minggu di bulan pertama bulan November ini Bapa. Kami mengucap syukur karena penyertaan
dan pimpinan yang daripadamu Tuhan atas kami. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami mau menyatukan iman percaya kami Bapa. Kami mau berdoa, kami mengangkat akan bangsa Singapura hanya ke dalam tangan dan rencana-Mu Tuhan. Kami minta pengampunan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasih-Mu Tuhan ada di atas bangsa ini. Kami menyerahkan bangsa ini. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini Bapa, untuk hidup di dalam pengenalan, untuk hidup di dalam takut akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah di bangsa ini terjadi keamanan dan kesejahteraan di segala penjuru. Bahkan kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan buat setiap para pemimpin, buat setiap para wakil dan juga Prime Minister yang ada Bapa. Kami memberkati mereka Bapa. Kami biarlah kuasa dan pimpinan yang daripada Tuhan menyertai akan setiap mereka. Karuniakan mereka hikmat-Mu Tuhan, supaya keputusan apapun yang akan mereka kerjakan di bangsa ini, biarlah semata-mata karena takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau menyerahkan akan pemerintahan kami buat bangsa Indonesia Bapa. Kami mengucap banyak syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, di mana di dalam pemilihan bahkan penetapan akan presiden yang telah dilaksanakan Bapa, semuanya telah berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan akan pemerintahan dan bangsa kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh keperkasaan, roh nasihat, roh pengenalan bahkan takut akan Tuhan senantiasa ada di dalam setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau memberkati 38 provinsi hanya ke dalam tangan dan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan kami juga terus mau membawa akan pemerintahan dan bangsa kami Bapa. Kami mau kawal setiap doa kami Bapa untuk pemilihan akan kepala daerah yang ada, baik dari tingkat pusat daerah, kabupaten sampai ke pelosok Bapa. Kami mau nyatakan bahwa kuasa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah mereka Bapa. Kami terus berdoa Tuhan terjadi keamanan, bahkan kesejahteraan di segala penjuru di bangsa kami. Biarlah semuanya boleh dapat berjalan seturut dengan kehendak dan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sedang menjejakkan kaki-Mu di bangsa kami. Biarlah terang dan keselamatan yang daripada Tuhan dicurahkan di bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan akan Bapa kami Pastor Thomas Chandra Bapa sebagai Ketua Gembala Sidang di FLC. Kami memberkati akan hamba-Mu Tuhan. Di mana saja hamba-Mu berada, kami mau terus berdoa dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau terus memperlengkapi hamba-Mu dengan semua perlengkapan senjata Allah. Engkau pegang tangannya, Engkau tuntun setiap langkah kakinya Bapa. Bahkan kekuatan, kesehatan Tuhan senantiasa limpahkan buat hamba-Mu Tuhan. Terutama hari ini di dalam pelayanannya hari ini Bapa. Kami memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan, berikan kesehatan Bapa yang melimpah atas kehidupannya. Berkati pelayanannya hari ini Tuhan. Kami percaya melalui pelayanan yang ada di FLC, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan. Kami mau sepakat menyerahkan buat setiap para gembala staf yang juga turut melayani di AFLC Bapa. Kami menyerahkan mereka satu persatu Bapa. Kami berdoa memberkati mereka, berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka Bapa. Agar nama Tuhan sendiri yang dipuji lewat setiap pelayanan yang mereka kerjakan hari-hari ini. Biarlah semuanya untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat dan jam ini juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, kami menyerahkan akan pelayanan yang ada di sini. Kami menyerahkan Pastor Marbun dan juga Pastor Sukianto ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan kuasa dan otoritas-Mu terus mengalir atas mereka. Engkau yang taruh setiap perkataan, bahkan Roh-Mu sendiri yang menguasai akan hamba-hamba-Mu
di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kebenaran yang akan ditaburkan di tempat ini Bapa, itu akan jatuh di tanah hati kami yang baik di tempat ini. Dan kami berdoa Tuhan, setiap firman yang kami dengar, yang kami tangkap Bapa, yang kami renungkan hari ini Bapa, Tuhan sendiri meteraikan di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga mengucap syukur Tuhan. Hamba menyerahkan WL, tim musik, multimedia yang ada, bahkan sound system, semua yang dipakai untuk pelayanan hari ini Bapa. Kami memberkati dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya ada urapan yang baru terus mengalir hari ini di siang ini Bapa. Biarlah setiap korban, pujian, penyembahan kami, biarlah semua memuji dan memuliakan nama-Mu semata-mata ya Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memberkati akan setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Kami memberkati jemaat yang ada di online. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang kami dengar hari ini Bapa akan menjadi kekuatan buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan kami serahkan Tuhan, berkati akan pelayanan kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami sekali lagi mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan, amin. Boleh tos kanan kirinya, katakan Tuhan baik bagimu. Mari angkat sukacitamu bagi namanya yang besar. Mari terus menari meluluhkannya bagi namanya. Tuhan
dapat bagi Tuhan, amin. Mari terus naikkan sukacitamu bagi Tuhan. Rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, rejoice in the Lord always, and again I say, Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation, from every generation, sing hallelujah. We worship you, Lord. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and generation, we worship you. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk selama-lamanya kebaikan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan menaungi setiap kami dan hidup di dalam kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu Tuhan dalam hidup kami. Dan tidak pernah terlambat Tuhan Yesus. Sungguh kami kagum akan karya-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab kami percaya tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menolong, menopang setiap kami. Yang agung mulia saatnya
Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami bersyukur kepadamu. We thank you. Di siang hari ini This afternoon, kami masih diberikan napas kehidupan you still give us this breath of life untuk memuji, memuliakan namamu. to praise, to glorify your name. Terlebih kami yang ada di tempat ini. Especially us in this place. Dan kami juga yang sedang menyaksikan And also program ini. all right now watching this program. Biarlah Tuhan, Lord God, kalau kami pulang, when we go home, kami pulang mendapat berkat yang luar we biasa go home with amazing blessings daripadamu. from you. Terima kasih Bapa. Thank you, Father. Kami siap mendengarkan firman-Mu. We are ready to hear Dalam your nama word. Yesus. In Jesus' name, Kami sudah berdoa. we have prayed. Amin. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur siang hari ini. Amin. Praise God, we give thanks Kenapa today. kita bersyukur? Why do we give thanks? Ada banyak orang tidak bisa menikmati There are so many people who cannot enjoy suasana seperti apa yang kita nikmati hari ini. the atmosphere Amen. we are enjoying today. Mungkin mereka ada di rumah sakit, terbaring karena penyakit yang mereka alami. Maybe they're in the hospital suffering illnesses. Mungkin mereka tidak diberikan kesempatan Maybe they don't have the untuk opportunity bisa hadir di tempat ini to be present in this untuk place, kita memuji menyembah Dia. to praise and worship Him. Hari ini Today, saya ingin mengajak kita I want to ask all of you untuk belajar firman Tuhan. to learn from the Word of God. Sekaligus Also, kita akan mempraktekkan firman ini we are going to practice this di Word dalam setiap kehidupan kita. in our life. Apapun profesi kita, Whatever our profession bukan menjadi is, penghalang it won't be an obstacle untuk kita mempraktekkan firman ini. for us to practice the word we are going to learn today. Pagi tadi This morning, kita berbicara tentang we were talking about melayani ya. Apa? bersaksi. Bersaksi. We are talking about witnessing. Bagaimana kita bersaksi di komunitas kita? Where do we witness? In our community. Hari ini So today, kita lihat temanya. let's see the theme. Kamu adalah You are terang dunia. light of the world. Kamu, You, saya me. dikatakan menjadi terang. The Bible says, be the light. Mana stop kontak di sini? Where's the plug Stop here? kontak ruangan ini mana? Where's the plug of this room? Where's the plug? Coba Oh matikan. yeah. Lagi, belum ada. More. Oh, Apa yang terjadi? what happened? Gelap. Dark. Kalau lebih gelap lagi,
If we go Jangan darker, dulu hidupin. okay, more, darker. Kalau lebih gelap lagi, lalu Anda dari luar And then also you from outside masuk ke ruangan yang gelap ini, entering a dark room. ingin mengambil sesuatu. And then you want to take something. Ada apa dalam hati Anda What atau is it in your pikiran heart, Anda? in your mind when you see dark place like this? Anda mulai berpikir You start to think. dari bawah sana. Yeah, from down there. Kira-kira posisi barang yang akan saya ambil itu Where's this position of this thing I want to take? ada di mana? Where is it? Atau Or Anda mulai berpikir, you start to think. jangan-jangan ada hantu di Maybe situ. there is ghost in this place. Kenapa? Why? Gelap. Dark. Gelap. Dark. Tidak ada satu orang pun saudaraku mungkin yang tidak pernah mengalami yang nama kegelapan. I think there's nobody that never experienced darkness. Jelas kegelapan itu tidak bisa buat sesuatu hal. So in the dark we cannot do anything. Kalau kita bisa buat sesuatu hal, If we can do things, kita akan meraba-raba. yeah, we will just try to Apalagi put kayak our kulit hands, saya, especially baju saya, complexion like me, warna hitam. yeah, dark. Oh, Bapak Ibu pikir You think mau pegang telinganya Pak Marbun, salah pegang. want to touch the ear? Oh, wrong. Yeah. Kenapa? Why? Gelap. It's dark. Hari ini Today kita berbicara terang. we are talking about light. Hidupin terangnya. So in this light there is light. Now we turn it on. Lihat wajah saya, Can you see my face now? masih ganteng Still handsome? atau udah mulai berbau tanah? Tanda-tanda kematian udah mulai dekat? Or is it already old? Yeah. Kematian bukan sesuatu hal yang menakutkan. Amin. So death is not something scary. I mean, Kalau aku mati hari ini, if I die today, Alkitab berkata the Bible says sebuah keuntungan. it's a gain. Karena aku mati Because if I die di dalam Tuhan. I die in the Lord. Kematian orang di dalam Tuhan kata Alkitab So the death of someone in the Lord, the Bible adalah says, sebuah kebahagiaan. is actually happiness. Kalau aku mati hari ini, If I die today, berarti it means perumahanku sudah jadi di sorga. yeah, my house is already Tuhan set bilang, in the heaven. Bun, pulang. Boon, come home, what God says. Kalau kita belum hari ini dipanggil berarti rumah kita belum. If it hasn't called us home, then our home is not ready Kirimlah yet. bahan bangunan di sana bagus-bagus. So that's why I need to send materials Yeah. there, okay? Layani Tuhan dengan baik. Serve the Lord well. Semaksimal mungkin beri dan berilah buat Tuhan. Amin. So give as much Amen. as possible to Him. Kita masih diberikan kesempatan We are still given opportunity untuk melayani Dia. to serve Him. Terlebih Especially, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan we were given opportunities by untuk the Lord menjadi terang. to become light. Sumber terang itu sendiri adalah The source of light Kristus itu sendiri. is actually Christ Himself. Kalau kita baca Matius pasal 5 If we read Matthew 5, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, verse 14 until 16, di sana dikatakan, it's written there, kamu adalah terang dunia. you are the light of the world. Kota yang terletak di atas gunung A city on a hill tidak mungkin tersembunyi. cannot be hidden. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita Neither do people light a lamp lalu meletakkannya and put it di bawah gantang, under a basket. melainkan di atas kaki dian, Instead, they set it on a stand, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. and it gives light to everyone in the house. Perhatikan ayat 16. Pay attention, verse 16. Demikianlah hendaknya terangmu. In the same way, let your light. Katamu di situ huruf kecil. The word "your" here is small Berbicara case. pribadi kita. This speaks about us, Bukan berbicara Tuhan. not about Lord God. Bercahaya di depan orang. Let your light shine before man, Supaya mereka melihat that they may see perbuatanmu your deeds, yang baik your good deeds, dan mulia and glorify bagi Bapamu di sorga. your Father in heaven. Kamu, You, saya me, adalah terang dunia. are the light of the world.
Yesus khotbah di bukit. Jesus preached this. Dalam cerita ini, salah satu isi khotbahnya So this content of the sermon berbicara terang. is about light. Yesus disebut Alfa Omega, betul? Jesus is called Alpha and Omega. Yesus juga dikatakan jalan. He's also called the way. Yesus juga dikatakan apa lagi? He's also called Terang. the light. Tapi dia tidak pernah berkata kepada saya, But he never tells me, kepada kita, to us, kamu jalan. you. Kamu Alfa Omega. You are Alpha Omega, you are the way. He Nggak never say pernah. that. Tapi dia berkata, But he kamu says, adalah terang dunia. you are the light of Yesus the world. adalah pemilik terang itu. Jesus is the source of light. Lalu terang Yesus itu And his light diamanatkan kepada kita is being given Supaya to us kita so that we menjadi can be terang. light. Amin. Amen. Yesus kan udah naik ke surga nih. Jesus already in heaven now, right? Ascended. Siapa yang harus menjadi terang? So who must be the light? Saya. Me. Yuk sebut dong. Come on, let's say it. Proclaim, yeah? Me. Saya. Me. Yeah. Oh, udah jadi terang? Have you been the light? Atau bikin biang kerok? Or you are troublemaker? Bikin masalah? Make problems. Dalam pelayanan bikin susah orang? In ministry, create problems. Atau bikin susah di mana kita kerja? Or you make problems in Atau your workplace. sebaliknya. Or the opposite. Anda menjadi terang. You become the light. Membawa perubahan Bring change di mana Anda berada. wherever you are. Amin. Amen. Ada 4 fungsi terang. There are 4 functions of light. Kita buka. Let's open Saya bukan this. pokok yang menggebu-gebu. Saya mungkin sedikit seperti guru, I'm- dosen, karena memang saya keseharian itu pekerjaan. When I share the word, I'm more like a teacher, yeah. So Saya that's rindu my profession. Jemaat itu adalah menjadi pelaku, So it's my desire that the church of God become doer, bukan hanya penerima. not just listener. Dia terima berkat. Oh, receive. Yeah. Sup. Wow, healed. Nah, saya mau kita dapat lalu berikan ke orang lain. So my desire is you receive something and then you Amen. share it with others. Amen. Kalau Anda sudah mendapat terang itu If you have received the light dari Tuhan, from Him, Anda harus menjadi terang. you must become light. Menyaksikan kebesaran Tuhan. Witness His glory. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Witness His goodness. Dan menjadi berkat, And be a blessing. menjadi kebaikan bagi banyak orang. Become goodness to others. 4 poin penting tentang terang. Yang pertama, 4 important points about light. First, terang berbeda dengan kegelapan. light is different with darkness. Yang kedua, terang memberikan arahan. Second, light gives direction. 3, 3, terang menyingkapkan kegelapan. light exposes darkness. 4, 4, terang light memberikan gives kehangatan dan warmth kehidupan. and life. 1. 1. Ayo slide-nya. Next slide. Terang berbeda dengan kegelapan. So light is different with darkness. Roma 12 ayat 2 berkata, Romans 12:2 says, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, do not be conformed to the world, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, but be transformed through the renewal of your mind, sehingga kamu dapat membedakan so that you can tell the difference manakah kehendak Allah, which is the will of God, apa yang baik, what is good, yang berkenan kepadanya, pleasing, dan yang sempurna. and perfect. Wow. Tadi dikatakan terang itu adalah memberikan perbedaan dengan gelap. So it is said that light is different with darkness. Sehingga Alkitab tadi katakan kamu dulunya dalam kegelapan, betul? The Bible tells us we used to be living in the dark. Kita brengsek hidup kita. Our life is really messed up. Tidak benar hidup kita. Our life was not right. Tapi Tuhan robah kita. But He changed our lives. Dan perubahan yang kita alami And that change that we experience itu luar biasa dalam hidup kita. is amazing in our lives. Allah robah kita menjadi orang yang penuh dengan kemuliaannya. He changed us to someone filled with Oleh glory. sebab itu Because of that, Tuhan mau He wants supaya perubahan yang kita alami so that change that we experience harus bisa merubah orang lain.
must be able to change others. Tapi hidup kita harus berbeda But our life should be dengan different. orang lain. Must be different with others. Kalau orang lain If others, waktu bekerja when they work, ada bos, when they're a boss, sok rajin. wow, they are diligent. Sibuk dia. Wow, he's Sampai bos busy. bilang makan yuk. When the boss say, let's eat, still he's working. Ayo nanti dulu enggak. Oh, come on, let's eat. Oh, not yet. My work not finished yet. Tapi waktu enggak ada bos, But when there's no boss, jam kerja, yeah, work hour. Work hours, yeah. amin. Ada tidak ada bos. So with or without boss, Kalau Anda sudah diberikan job kerja, if you are given a job, a duty, kerjakan pekerjaan itu sampai tuntas. work on it until finished. Artinya Meaning, Anda sudah menjadi terang di situ. you have become light Anda sudah there. menjadi berkat di situ. You've become blessing there. Kenapa? Why? Karena Anda diberikan tanggung jawab. Because you were given Anda responsibility, kerjakan pekerjaan itu dengan and baik then you work on it dan membawa responsibly, hasil yang baik, giving good results. sehingga bos Anda And then berkata, your boss say, "You hebat." you are good. Kurang satu, One thumb not enough, give 2 thumbs. More. Plus extra thumbs from the feet. amin. Amen. Kan itu yang harus terjadi. That should happen. Bagi kita yang sudah dipercayakan menjadi terang. For us already entrusted to become light. Tapi kenyataan But in reality, udah jadi orang Kristen sama aja. after become Christian, just the same. Nah, kalau begitu In that case, bertobat hari ini. repent today. Betul? True? Betul? Iya dong. Nggak mau bertobat? Oh, Nggak usah that's jadi it. orang Kristen. Yeah, doesn't want to change even though already become Christian. Buat apa? Then for what? Waktu Tuhan datang, When the Lord return, dia duduk di meja pengadilan, He will become the judge, lalu kita dipanggil, and then we will be Kita summoned, ngadap, and then we come to dia His bilang, presence, "Anya, and then He will say, aku nggak kenal kamu." "Go away, I don't know you." Wih, Pak Sugi bilang, aku menerjemahkan Pak Marbun Eh, waktu how come you don't know me? I'm the translator of Pastor Marbun. Aku menerjemahkan Pastor Thomas waktu berkhotbah. I translate Pastor Thomas. Woi, setiap minggu aku berangkat ke Singapura. Oh, every Sunday come to Aku Singapore. melayani Tuhan. I serve the Lord. Kamu aku layani. I serve you, Lord. Enyah dari hadapanku. Oh, get away from my presence. Mau? You want to be like that? Mau? No. Kasihan deh lah. Yeah, poor you. Jangan peristiwa itu terjadi. Yeah, don't let that Jadi happen. saudaraku, terang dan kegelapan tidak bisa Light and darkness cannot kita tidak unite. boleh munafik dalam hidup ini. So in this life, we should not be hypocrite. Jangan di luar depan pendeta kita kudus. Don't be like in front of the Di belakang pastors, pendeta we are holy. kudis. But behind, sinner. Jangan. Don't be. Siapapun yang ada di sini. Yeah, whoever here. Karena aku berdiri di hadirat Tuhan. Because I stand in His presence. Aku harus berikan yang terbaik bagi dia. I must give the best for Amen. Him. Amen. Jadi kita tidak bisa nanti menunjukkan kepura-puraan di sini. So there is nothing gray in here. Yang kita tunjukkan adalah We must- ketulusan hati kita. We must show a heart dalam that's melayani. genuine. Oke, in Anda harus serving. berbeda. So you must be different. Saya harus berbeda I should be different. dengan obviously. orang yang tidak kenal Tuhan. Compared to those who doesn't know Cara the kerjanya, Lord. amin. We must be different. Bukan hanya di dunia sekuler sana. Not just in the world out Melayani there. Tuhan pun Serving the Lord also. kita tidak boleh berpura-pura. We should not be a hypocrite. Amin. Amen. Saya 32 tahun melayani. I've been serving Him 32 Sering years. melihat pelayan-pelayan Tuhan. Often I see servant of the Lord, Tapi di Singapura tidak ada. but not in Singapore. Itu di Pontianak. In Pontianak only. Melayani Serving the Lord hanya mau only for hepeng. Him. Cuan. Yeah, only for profit. Money. One.
Alkitab berkata, The Bible says, carilah dahulu kerajaan Allah seek first the kingdom of God dan kebenarannya. and the truth. Semuanya Tuhan tambahkan. And then the rest will be added unto you. Kebahagiaan Tuhan tambahkan. Happiness He will add. Amen. Sukacita Tuhan tambahkan. Joy the Lord will add. Berkat Tuhan tambahkan. Blessings the Lord will add. Kalau cari Tuhan dulu. If we seek the Lord first. Loh Pak Marun enak aja ngomong. Oh, Pastor Maba, you are just talking. Talking is easy. Memang saya tidak pernah susah. Don't you know I ever experienced Kami hardship? 9 bersaudara. I came from 9 siblings. Papaku seorang petani. My father is a farmer. Nyadat karet. Yeah, he worked on this rubber tree. Pelihara kami 9. And then he must feed 9 of us. Telur 1 biji. 1 egg Dikasih kuah banyak-banyak. with a lot of Dimakan soup. rame-rame. And then we eat together. Saking miskinnya. Because we were so poor. Saya kuliah masih dibiayain orang. I went to college with being sponsored. Sekolah teologi saya dibiayain I went to theology school oleh Yakob sponsored Nahoy. by Jakob Nahoy. GBI Mawarsaro Jakarta. GBI Warszawa. Tapi hari ini But today, aku ada I'm here karena anugerah Tuhan. because of His grace. Amin. Amen. Harus berbeda So kita. we need to be different. Tapi kalau kita masih tidak berubah dari dulu sampai hari ini, tidak ada perbedaan, saudaraku. But if from the past till now we never change, no difference. Di Kalimantan Barat In West Kalimantan, ada satu burung. there's a bird. Nama burung itu The name karoak. Karoak bird. Jadi suaranya, So the sound kalau dia lagi bersiul, when it's singing, kuak, kuak, kuak. like that. Artinya, Meaning, kalau dalam bahasa saya orang Dayak, in our Dayak language, koa, koa artinya koa means itu aja ndak berubah-berubah. always like that, no change. Itu aja dari dulu. Always like that from the past. Zaman Jepang, From Japanese time, zaman Jokowi, Jokowi time, zaman Prabowo, Prabowo ndak time. pernah berubah. never change. Itu namanya burung karoak. We call it Karawak bird. Harus berubah. Must change. Hidup kita harus menunjukkan sebuah perbedaan yang jelas. So our life should show a clear distinction Dalam nilai, in values. ini perhatikan, nilai apa aja Pak? Pay attention, what values? Sikap kita, Our attitude, tindakan kita our deeds harus sesuai dengan ajaran Kristus. must be aligned with the teaching of Christ. Memancarkan terangnya Shine His light dalam segala aspek kehidupan. in all aspects of life. Jadi kita punya nilai. So we have values. Sikap kita harus berubah. Our attitude must change. Waktu kita belum percaya Tuhan, Before we trust in Him, setelah percaya Tuhan, and after we trust in the Lord, harus dirubah. must be different. Tindakan kita juga harus. Our deeds also. Ada satu kisah. So there's a story. Seorang guru besar A teacher, ngajar di sebuah kelas. a great teacher, he's teaching. Guru in ini the class. pinter. So this teacher is smart, Tapi malas. but he's lazy. Suatu saat One day, dia masuk ke sekolah. he entered the school, Lalu dia masuk ke kelas. and then he entered the school, Lalu the dia class. bertanya pada siswa itu. And then he asked the students, Guru pintar this smart tapi teacher, malas. but lazy. Dia bertanya, anak-anak, He asked students, kalian tahu nggak pelajaran apa hari ini? do you know what's the lesson today? Guru pintar, So the smart Tapi teacher, malas. but lazy. lalu siswa menjawab, The students say, nggak tahu. oh, we don't know. Ya, karena kalian nggak tahu, jadi bapak pulang. Oh, because you don't know what lesson, so I go home today, the teacher is saying. Guru pintar Smart teacher, tapi malas. but lazy. Besoknya dia masuk lagi kelas. The next day he come to the classroom again. Masuk kelas, selamat pagi anak-anak. Yeah. Good morning, students. Anak-anak jawab, selamat pagi The Pak students Guru. reply, good morning, teacher. Tapi sebelum guru ini masuk, But before he start, anak-anak udah sepakat. the student already agree. Biasanya di kelas Usually in a class, ada dua, di sini ada kursi, di sini ada
Jalan di tengah. There are chairs over here, and there, and in the middle there's an alley. Kalau guru bertanya, If the teacher asks, kamu jawab tidak tahu. over here you answer, I don't know. Kelompok ini menjawab And then this group says, tahu. you know. Oke, masuk Pak Guru. And then the teacher entered the Guru classroom. pintar, Smart teacher, tapi but lazy. malas. Bertanya, He asked, anak-anak children, tahu do you know hari ini kita pelajaran apa? what's the lesson today? Yang sini jawab, So this side, tidak tahu. don't know. Lalu sini jawab, And this side answer, tahu. oh, we know. Guru pintar, This smart tapi teacher, malas. but Oke, lazy. yang sini tahu. He said- Tolong beritahu kepada temanmu yang tidak tahu, Bapak pulang. He say, students over here, because you know, now you tell to the students that you don't know. Now I go Wow. home. Guru pintar, Smart teacher, tapi malas. but lazy. Ketiga kali masuk, And then the third time he entered the classroom. dia tanya lagi pada He murid. asked again to the students, Selamat pagi anak-anak. good morning, children. Selamat pagi. Good morning. Lalu guru ini bertanya, And then the teacher tahu asked, kita pelajaran apa hari ini? do you know what's the lesson today? Mereka semuanya diam. All stay quiet. Guru pintar, tapi malas. Smart teacher, but lazy. Karena kalian diam, Because you all stay quiet, berarti komunikasi proses pembelajaran tidak bisa terjadi. then the process of Saya learning pulang. cannot happen. So I go home. Pinter dalam rohani, So smart spiritually. kadang-kadang kita seperti itu, Sometimes we are like that. tapi sikap kita jelek. Yeah, our attitude is bad. Oleh sebab itu, Because of that, sikap harus dirubah. we need to change our attitude. Tindakan kita harus Our deeds must rubah. be changed. Terang itu berbeda dengan kegelapan. Light is different with darkness. Kalau kita punya terang Kristus berbeda dengan orang yang tidak punya terang Kristus. If we have the light of Christ, we will be different with those who Mungkin doesn't Anda have. saat ini berada dalam satu community pekerja atau satu pekerjaan. Maybe right now you are in a Di profession. pekerjaan itu In that profession, ada banyak orang belum kenal Tuhan. there are many people who don't Anda know hadir di Jesus yet. situ When you are there sebagai terang, as light, harus ada perubahan. then there must be change. Anda harus buat itu. You must make that happen. Kedua, Second, Arman. next slide. Yesaya 42 ayat 6. Isaiah 42 verse 6. Aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran. I, the Lord, have called you for a righteous purpose, Dan aku akan merangkum tanganmu. and I will take hold of your hand, Dan aku akan memeliharamu. and I will keep you, Dan aku akan memberikan engkau and appoint you menjadi perjanjian bagi umat. to be a covenant for the people, Menjadi terang bagi bangsa-bangsa. and a light to the nations. Dikatakan di dalam kitab Yesaya, aku jadikan kamu So in Isaiah it said, the Lord have called you menjadi tangannya Tuhan. to become hand of God. Fungsi ini apa? What's the function? Fungsi ini apa? What's the function? Ayo jawab dong. Fungsi ini apa? What's the function? Bagimu fungsi ini apa? What is the function for? Menunjuk. Yeah, index finger. Ada yang mau? Tuh loh barangnya gitu. Ada? Do we point with we use this to Pakai ini point. nunjukin sama kawan-kawan itu loh barangnya gitu. Ada? Do we point things with this Selalu pakai yang fingers? mana? Small finger? Tuh loh barangnya loh. No, we always use index Oh, finger. itu mungkin orang mana itu yang begini nih. Or something Saudara. Petunjuk. for pointing. Siapa petunjuk di gereja ini? Who gives a point? Who gives direction in this church? Loh kok diem? Siapa petunjuk di gereja ini? Who gives the direction, the point? Yeah, who is the pointer in this church? Bang Arman. Bang Arman. Haleluya.
Siapa petunjuk bagi gereja ini? Yeah, who gives direction in this church? Memang ada Tuhan di sini? Is Jesus here? Siapa? Petunjuk gereja ini siapa? Yeah, who is the pointer in this church? Pastor toh? Suruh Pak Marun ke sini siapa? Pastor Thomas. Boleh kamu suruh. Yeah. Who sent Pastor Marbon here? Loh, saya kasih jangan marah ya, saya tunjukin ya. Don't be angry. Saya khotbah gitu. Kalau dikasih example tuh gampang ngerti. When I give example, it's easier to Ada understand. orang nangkap, ngomong aja udah nangkap. Yeah, Tapi ada orang ngomong dan diberikan contoh. So some people can understand just by talking, but some people they need examples. Bisa nangkap. They- Ada orang kasih contoh aja udah ngerti. Some people they just see the examples, they understand. Kalau saya dikasih tahu lalu kasih contoh lebih mengerti. If for me, I tell you and then after that I show you, it's better. Siapa yang kasih tahu begini sama Pak Marbun? Yeah, who tell Pastor Marbon? Bun pergi ke Singapura. Boon, go to Singapore. Boleh saya tunjukin jidatnya Pak Thomas? Can I point at Pastor Thomas' forehead? Boleh? May I? Kenapa? Why? Dia petunjuk saya. Because he is my pointer. Tapi ada hal-hal tertentu, But there are something. Thomas harus dengar saya. Yeah, Thomas must listen to me. Karena saya pembinanya. Yeah, because I'm the supervisor. Memberikan nasihat. Yeah, I'm the advisor. Memberikan petunjuk. I give a direction. Sama-sama ambil sebuah keputusan. And together make decisions. Untuk memajukan pekerjaan Tuhan. To advance Jadi kalau ada the main work of musik God. hari ini kurang enak. So if saya there are tinggal lapor dengan musicians Pak today, Agus. can Kurang report. enak gitu. Tapi hari ini Can pelayanannya luar biasa. But today is amazing. Yeah? Ya? Ada petunjuk kita. Why? Because there is the director. Yeah? Give direction. Nah, jadi kita ini Tuhan percayakan hari ini menjadi So we are entrusted today to become pointer. kita harus mengarahkan orang tuh. We need to direct people. Jadi di sana dikatakan terang menunjukkan jalan So light shows the way dan memberikan arah. and gives direction. Sebagai terang dunia, As light of the world, kita dipanggil untuk menjadi petunjuk jalan bagi orang lain. we are called to show the way for others. Memberikan petunjuk dan membantu mereka menemukan jalan kepada Tuhan. We show them the way, help them to find way to the Lord. Amin. Amen. Saya tidak tahu di mana you tinggal. I don't know where you Masa live. saya mesti datang ngomong sama orang di rumah. Kamu harus percaya Yesus ya. Karena kamu punya orang ada di gereja. Can I Nggak come bisa. to all your houses one by one and tell the people in your house, Tapi oh, you must come to Jesus. kamu Nona But because you are there, harus tunjukkan you must show them jalan kebenaran itu the way of truth sama orang di rumah. for the people at your home. Dengan cara apa? How? Banyak metode. Many methods. Bisa dengan cara ngomong. But we can use verbally, we can use Bisa dengan sikap kita. we can use our attitude. Mungkin kita bekerja dengan sebuah kejujuran. Maybe we work with integrity, Bekerja dengan benar. honesty, righteousness. Nanti orang akan berkata, And then people will say, wow beda ya oh, it's different anak Tuhan. because the Orang Lord, gereja yeah, this person is dengan from the orang di church. luar gereja. He's different with people outside Berarti the church. Anda sedang Meaning you are memberikan petunjuk yang benar giving the direction that is right kepada orang di sekitar. to people around Karena Anda adalah because you are terang. the light. Yang kedua, Second, kita harus menjadi teladan dalam hidup kita. we must become example in our life, Menunjukkan kasih, showing love, kebenaran, truth, integritas. integrity, Sehingga orang lain dapat melihat jalan yang benar so that others can see the right way, melalui kita. the true way through us. Banyak orang pintar, Many intelligent people, tapi tidak punya kasih, but they don't have love. tidak punya kebenaran, They don't have truth. tidak punya integritas. They have no integrity. Tidak ada gunanya. Useless. Tapi Anda orang yang sederhana, saya orang sederhana. But there are people who are simple, ordinary. Tapi orang lihat kita, But people look at us orang akan berkata, and people will say, aku percaya Yesus. I trust in the Lord Karena aku Jesus. lihat kamu
Because when I see you, punya integritas, you have integrity, punya kasih, you have love, punya kebenaran. you have truth. Aku mau ngikut kamu. I want to follow you. Amin. Amen. Kan kita di kampung ya. I'm in the village. Kalau musim panen, During the harvest season, lalu orang di sana bilang naik dangau. people has this event called Naik Dangau. Lalu makan. So it's big Pesta. feast, huge. Dalam pesta itu In that feast, makan nasi, we have rice, makan sayur, veggies, minum alkohol, and then we have all kinds of side dish and then alcohol, main judi. also gambling. Pendeta gimana di situ? What about pastors there? Boleh minum? Is it okay join, Mabok-mabok? drink alcohol, get Boleh main drunk? judi? Can pastors also gamble? Tapi ada. But it happens. Ada. Yeah, they are. Baru turun dari mimbar, Yeah, just coming down from pulpit. mulai duduk di ruang tamu, Yeah, sitting in the living room. minum minuman keras. Yeah, drink alcohol. Ya sedikit. A little bit. Oh enak. Oh, nice. Tambah lagi. Add some more. Mulai terbuka mata. Oh, eyes start to open now. Tadi ngantuk. Yeah, not sleepy anymore. Tambah lagi. More. Wah, cemerlang pikiran. Wow, now can think clearly. Tambah lagi. Oh, add more. Mulai jalannya. And then when he walk, Loh kenapa Pak Pendeta? oh, what happened, Pastor? Kemasukan Roh Kudus. Wow, a different Holy Spirit. Bercanda. Just kidding. Ada. Yeah, it happens. Tak punya integritas. No integrity. Men? Amen. Tadi saya dikasih satu pakaian, satu koper. I was given a suitcase of clothing just now. Sudah beberapa dua kali Already 2 times. dikirim ke Batam. Sent to Batam, Batam kirim ke Pontianak. and then from Batam sent to Pontianak. Pontianak kirim ke kampung. From Pontianak sent to villages. Mereka senang benar. Yeah, they are so happy. Saya cuma bawa tas kecil, I just bring a small backpack, tapi besok but tomorrow saya bawa koper besar. I go with big suitcase. Untuk siapa? For whom? Untuk orang di sana. For people there. Kenapa Pak Marun harus repot-repot angkat? Why Pak koper? Marun such a hassle, Pastor Marbun? Kenapa Anda harus repot ngumpul-ngumpulin pakaian? Why you are hassling yourself? Ya harus repot. Yeah, need to be like Nunjukin that. kasih kita Why? kepada orang lain. To show love to Amen. others. Amen. Dunia ini butuh kasih. This world needs love. Keluarga butuh kasih. Families need love. Anak-anak butuh kasih. Children needs love. Semua orang di sekitar kita Everybody around membutuhkan us kasih. need love. Siapa yang harus memberikan? Who can give that? Kita. Us. Amin. Amen. Terang Light memberikan arahan. gives direction. Yang ketiga, Point number 3. terang menyingkap kegelapan. Light exposes darkness. Efesus 5 ayat 13. Ephesians 5:13. Tetapi semuanya But everything yang dinyatakan oleh terang exposed by the light adalah jelas. becomes visible. Karena semuanya For everything yang dinyatakan that is illuminated adalah terang. becomes a light itself. Jadi terang itu So light akan punya dampak yang luar biasa. will have great impact. Dia bisa memberikan perbedaan It can tell the difference pada saat terang itu datang. when it arrives. Coba tadi gelap If it's dark, di ruangan ini. just like Jangan-jangan muka saya aja Before. Bapak Ibu tidak kenal. maybe you cannot recognize my face. Mana pendeta?
Where's the pastor? Mana pengkhotbah? Yeah, where's the preacher? Mana tukang penterjemah? Where's the interpreter? Tapi terang, But with light, jelas. everything's clear. Pak Marbun gemuk. Wow, Pak Marbon is big, fat. Bush. Pak Sugi kecil. Yeah, Pastor Suki, Mr. Suki is small. Bisa kasih perbedaan Can tell the difference because of dari light. pelabuhan tadi Yeah, from the terminal, the ferry terminal sampai ke sini. until here, Ada temanku, there's my ada friend. sahabatku, There's my friend. teman sepelayananku. Ministry. Gemuknya kurang lebih kayak aku. Yeah, about Duduk me. di depan dia. Size like me. He's Saya sitting di in belakang front. dia. I sit behind him. Syukur mobil itu ndak oleng. Luckily, the car is balanced. Yeah. Kalau saya jalan dengan dia, If I walk with him, mungkin orang akan bertanya, people berkata, may ask, apakah you anaknya? "Are you his son? Atau kamu teman segulat dengan dia? Or are you a wrestling friend?" Tapi jelas dong. But it's Aku clear. dengan yang ini sih beda. Yeah, I'm different with this guy. Gantengan Pak Marbun lah. I'm more handsome. Salam dong dulu dong. Gemuk bukan menjadi penghalang. Yeah. Jadi itu diam, Fat is not obstacle. diam. Dia yang gemuk satu nih. Oh Tuhan, berbahagialah orang yang gemuk. Lord, yeah. Blessed are those who have extra weight. Yeah. Jadi terang ini bisa membedakan Bapak Ibu mana yang gemuk, mana yang So because of light, we can see the difference, yeah, the slim and the fat. Kehidupan kekristenan kita juga harus menunjukkan sebuah Christian life also Perbedaan. must give difference. Kalau enggak Bapak Ibu susah. Otherwise, it's hard. Dan kita bisa mengungkapkan, menyingkapkan And we can show apabila kita hidup dalam terang. if we live in the light. Saya guru ini kan udah mau 28 tahun. I've been teaching for 28 years. Saya tahu mahasiswa saya ngebelajar serius dengan tidak serius. I know the students who are serious student and the one that's not serious. Saya tahu siswa saya I know my students. kalau diberi soal, If I give them problems, jawaban dari otaknya sendiri whether the answer is from his own brain atau jawaban dari contekan, or is it answer from cheating, dari tulisannya, I can see saya bisa tahu. from the writing. You nyontek. You are cheating. Betul? True? Betul. True. Kok takut buat saya? Begitu aja dalam hal rohani. So also spiritually, Spirit kita kan itu terasa Bapak Ibu. we can sense the Spirit. Apakah dia sungguh-sungguh atau enggak? Itu Is terasa. he genuine or not? Berbahagialah kau. Blessed you are. Jelas kok. It's clear. Kita bisa membedakan, menyingkapkan. So the light exposes darkness. Jadi kalau Anda ketemu dengan seorang hamba Tuhan, So if you meet a servant of God, yang diurapi Tuhan, anointed by God, udah you just open everything. aku berserah. I surrender, Lord. Aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah. Dosa ditutup-tutup dah. Nothing Kalau to pendeta cover. tanya, you punya ini ya benar ya, ini benar ya. If the ini pastor benar asks, ya, yeah, ini- you have ya, jealousy, ya, you have this, you ya, have that, ya. you have bitterness, yeah. Ada Tuhan pakai hamba Tuhan seperti itu. So sometimes God use some servants like that. Jangan Anda ngomong,
Nggak ada. Yeah, so Nggak don't ada. Nggak ada. don't say no. Terbuka aja. Just be open. Anda mau dilawat Tuhan, amin. God wants to visit you. Anda Amen. Tuhan mau berkati Anda. The Lord wants to bless Jangan you. Anda kunci pintu hati Anda. Don't lock the door of your heart. Terbuka. Be open. Karena gelap itu, terang itu Because the light akan menyingkap will expose apa yang sedang tersembunyi dari diri Anda. what's hidden in Waktu you. Anda buka diri Anda, When you open your maka heart, Anda akan mendapat kebahagiaan. then you will receive Yang happiness. dicari di dalam dunia ini Seek in the world. adalah kebahagiaan. The world is looking for joy. Amin. Amen. Bukan ini. Not this. Ini mah hanya pelengkap. This is just punya additional. ini? Without this, Kalau bahagia, if you're still happy, joyful, ha, ya kan? Betul? Happy. Kan senang perlu kan? yeah, we Itu need kita cari. happiness, right? That's what we Hati need. yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, oh oh. Tuhan senang. Tuh, senyum kan enak kan? A happy heart is medicine. Coba pengkhotbah saudara-saudara. Imagine if the preacher like this, ladies and gentlemen, Kita buka Matius we turn to Matthew pasal 1. chapter 1. Firman itu berkata, The word says, bla 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 bla. Amin, kita pulang. Amen, we go home. Tapi kalau khotbah ada senyumnya. But if we have smiles, 1 minggu kita udah stres. the whole week we are depressed, Kita udah dapat tekanan. lots of pressure, Batin kita disiksa. our soul is Di gereja tormented. disiksa lagi. Come to church tormented again. Tambah tersiksa lagi. Oh, more tormented. Tinggal kita berdoa. Then we just pray, Tuhan, Lord, cabut nyawa. take me home, take me away. Jadi Bapak Ibu, So ladies and gentlemen, kita harus berani we need to be brave, menerima receive dan mengungkapkan and expose yang sedang tertutup. what is hidden. Oke. Amen. Terang memiliki kemampuan Light has the ability untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi to discover hidden things di dalam kegelapan ini. in darkness. Kehadiran kita sebagai terang dunia Are we as the light of the world harus membawa pencerahan, must bring enlightenment, mengungkapkan kebenaran must show the truth dan menolak yang namanya kejahatan. and Ini tuh reject wickedness. kita harus berani We need to be brave berbicara melawan ketidakadilan, to speak against Dan injustice dosa. and sin membawa terang and bring the light kebenaran Tuhan of righteousness ke dalam setiap situasi yang sedang kita alami. into all situations Jangan we mau are having. berkompromi dengan dosa. Do not compromise with Justru sin. kehadiran Anda di situ Actually, when you are harus there, menunjukkan, must show, menyatakan must declare terang ini adalah terang, that light is gelap light, adalah gelap. dark is dark. Maka Anda akan menjadi berkat Then you'll become a blessing waktu Anda berada when you are di lingkungan itu. in that truth. Yang ke berapa tadi? And then the next one, 4 ya, number 4. kayaknya yang terakhir. Looks like this is the Kalau last udah one. dengar terakhir, senang, When we hear, oh, the last point, so happy. mau pulang. Oh, time to go home. Saya juga mau pulang. Me too, I want to go home. Terang memberikan kehangatan dan Light gives warmth and life. Yohanes 1 ayat 5. 1 John 1:5. Allah adalah terang. So God is light. Dan di dalam terang, And in Him, dia sama sekali tidak ada there is no kegelapan. darkness. Nah, terang juga memberikan kehangatan dan kehidupan. So light gives us warmth and light. Sebagai terang dunia, As the light of the world, kita dipanggil untuk memberikan we are called to give kehangatan dan cinta kepada orang lain. warmth and love to others. Tidak usah marah. Don't be angry. Mana dia nih?
Ini apa Bapak Ibu? What is this? Apa? Bunga. Flower. Kalau ini pohon saya simpan dalam kulkas, kira-kira ada bunganya enggak? If I put this in the fridge, is there Atau any use? pohon ini saya simpan di belakang situ aja. Or if I just put it Tidak behind, kena terang matahari. yeah, without sunlight, Kira-kira berbunga enggak? will it produce fruits? Di depan rumah saya banyak bunga. In front of my house, lots of flowers. Saya suka dengan bunga. I like flowers. Tiap pagi saya harus siram bunga itu. So every morning I look Saya at them. kadang-kadang ngomong dengan si bunga saya. Sometimes I talk with my flowers. Wih, udah lama kau nih. Hey, it has been some Nggak time. berbunga. You never give flowers. Itu tandanya sebentar kau kutebang kau. It's a sign. In a short moment, I will cut you down. Rupanya takut dia. Apparently, it becomes scared. Cepat-cepat dia berbunga. Quickly, she gives flower, Takut produce aku flowers. tebang dia. Otherwise, I will cut you down. Ternyata dia tidak berbunga, If it doesn't produce flowers, tidak kena sinar matahari. why it doesn't produce flower? Because it doesn't get sunlight sometimes. Sinar matahari Sunlight sangat berdampak bagi pohon yang akan berbunga. is impactful to plants. Nah kita Also us. hadir dimanapun Wherever we are present, harus punya dampak. we must have impact. Amin. Amen. Di kerjaan kita. That in our workplace, Saya kan guru. I'm a teacher. Guru-guru di sekolah itu So the teachers in that school, hampir 85% about 85% Muslim. are Muslims. Kami yang beragama Kristen So us who are Christian, bisa dihitung can be counted dari 120 guru, from 120 teachers dari 1.200 siswa, for 1,200 students, dari 10 jurusan. 10 majors, Karena di SMK because it's vocational school. yang terbagus di Kalimantan Barat. It's the best in West Kalimantan. Siswa yang 1.000 sekian itu So the 1,000 plus students yang beragama Kristen. that are Christian. Saya sebagai guru agama Kristennya, So for me as the Christian teacher, kami hanya 45 orang. we are 45 people only. Kelas 10, Grade 10, kelas 11, grade 11, kelas 12. grade 12. Sangat minim. Small number. Tapi saya selalu berkata kepada anak-anak saya, But I always tell my children, Anda harus jadi terang. you must be the light. Saya berkata kepada diri saya, And I tell myself, saya harus menjadi terang. I must become light. Kenapa? Why? Waktu saya menjadi terang, When I become light, membawa kehangatan. it brings warmth. Sehingga kalau saya ke sekolah, If I go to school, saya dipanggil bukan Pak Guru, people don't call me teacher. Pak Pendeta. They call me pastor. Aku Pak. Oh, I'm proud. I walk like this. Enggak dong. Yeah, of course, we are proud, right? Jadi status seorang hamba Tuhan. Yeah, it's an honor. Berarti aku harus jadi So I must become blessing. cara dudukku harus How I sit jadi berkat. must be a blessing. Caraku ngomong How I speak harus jadi berkat. must become blessing. Aku senyum juga Also, I must harus jadi smile. berkat. My smile must become a Jangan Pak blessing. Marbun senyum setiap saat di halte mobil. But don't smile all the time in the bus station. Pasti orang akan berkata, People will say, Pak Marbun agak miring. insane already. Kita harus jadi terang. Membawa kehangatan. We must become light, bring Dimana kita warmth berada, amen? wherever we are. Amen. Yuk, kita hari ini So today, kehadiran kita harus our presence must membawa damai, bring peace, membawa pengharapan brings hope, dan and kebahagiaan joy, kepada mereka happiness to yang ada di those sekitar kita. Amin. around us. Jangan bikin susah kita, Yeah, don't create troubles, tapi membawa kebahagiaan. but create happiness. Nah, mana lagi selanjutnya? Okay, Habis next kali. slide. Next. Kayaknya habis nih. Ya, Next. bisa nak? Oke, habis ya.
Komputer yang kiri. Udah. Habis. Ini Aku sih. seingatku habis. Ya Man. Ya, sorry ya Man. Atau kamu yang mengganggukan Man. Kesimpulan. Conclusion. Yang pertama kesimpulannya, First conclusion. kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Satu, Here's the conclusion. One. sebagai orang Kristen, As Christian, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia. we are called to become light of the world. Mencerminkan sifat Tuhan. To reflect God's character. Ini berarti This means kita harus hidup sesuai dengan ajaran Kristus. we must live according to the teaching of Christ. Menunjukkan perbedaan dalam nilai, Showing differences in values, sikap, attitude, dan tindakan kita. and our deeds. Ini yang pertama, This is the first one. kesimpulannya. First conclusion. Yang kedua, Second, kita harus menjadi petunjuk jalan we need to become to give direction bagi orang lain. to others, Membantu mereka menemukan Tuhan. helping them to discover God Melalui kasih, through love, kebenaran, righteousness, dan integritas kita. and integrity. Tiga, 3. selain itu kita harus mengungkapkan kebenaran Besides that, we need to show dan the truth menolak kejahatan. and reject wickedness, Membawa pencerahan bring enlightenment dalam situasi yang penuh dosa. in situations full of sin. Kesimpulan yang keempat, And the fourth Atau yang conclusion, terakhir, the last one, kita harus membawa we damai, must bring peace, pengharapan, hope, dan kebahagiaan and happiness kepada semua, kepada orang lain, to others. menjadi terang. Being light of the world Dunia berarti means mempengaruhi influencing dan merubah dunia and changing the world dengan kasih dan kebenaran Tuhan. with God's love and truth. Jadi So. kita artinya harus membawa So meaning we must bring change. perubahan itu akan terjadi Change happens mulai dari diri kita. starting from us. Kita dulu berubah. We must change. Sehingga ada lagu ngomong, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Sama Tuhan kita serahkan. Hidup kita When we surrender our life to God, our life is changed. kalau kita udah berubah, If we are already changed, siap jadi berkat. then we are ready to become Anda blessed. ngantuk, You are sleepy. saya pun juga ngantuk. Me too. Karena kita udah ngantuk semua, Because everybody is sleepy. maka kita akhiri kebaktian khotbah So we kita. close the sermon. Sebab kalau kita ngantuk, Because if we're sleepy, setan datang. the devil come. Dia mulai tiup angin memiri buat kita. He start to blow this wind to us. Kita duduk di jendela, And then we sit near the window, tidur. sleep, Akhirnya kita jatuh. and then fall down. Daripada kita jatuh. Rather than fall, Amin buat firman Tuhan. let's Tuhan amen berkati to the kita. word of God. eh? Mari kita berdoa. Let's pray. Makasih Tuhan. Thank you, Lord. Hari ini kami dengar firman. Today we hear your word. Kami diajak We are being encouraged untuk menjadi terang. to become light. Kami siap We are ready menjadi terang. to become light. Dimanapun kami berada, Wherever we are, kami mau menjadi berkat. we want to become blessing. Mempunyai dampak. We want to have impact, Mempunyai dampak yang positif. positive impact. Berkati kami semua. Bless each one of us. Beri kekuatan, Give us strength. beri kemampuan, Give us beri ability. hikmat Give us wisdom supaya kami dapat so that we are able menjadi terang. to become your light. Dalam nama Yesus, In Jesus' name, kami sudah berdoa. we have prayed. Haleluya. Hallelujah. Amin. Haleluya, boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Biar firman Tuhan menjadi rema bagi setiap kehidupan kita dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Amin.
Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sambil mempersiapkan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk sekali lagi kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan yang menerangi setiap hati kami Tuhan Yesus. Mengajarkan setiap kami Tuhan untuk kami boleh menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus saat sore hari ini Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada Tuhan. Memberkati Tuhan Yesus hamba-Mu Pak Pendeta Marbun Tuhan yang telah membagikan kebenaran firman Tuhan baik di sesi 1 dan di sesi 2 di saat hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai lebih lagi hamba-Mu ya Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan Yesus. Kemanapun hamba-Mu berada Tuhan, ada berkat mujizat Allah boleh menghampiri hamba-Mu. Berkati keluarga hamba-Mu dimanapun berada Tuhan Yesus. Bahkan perjalanannya pulang besok hari Tuhan Yesus sampai ke Pontianak, Engkau yang memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini segenap kami Tuhan, jemaat-Mu Bapa yang baik yang hadir di saat hari ini Tuhan. Engkau yang berkati setiap keadaan kami Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada ibadah yang sia-sia di hadapan Tuhan. Setiap kami yang setia Tuhan, baik di sesi 1, baik di sesi 2 Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Bahkan sebentar Bapa kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau yang berkati setiap kebutuhan kami, Engkau yang berkati setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menabur dengan sukacita Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sambil menabur kita akan mendengarkan warta. Welcome to International Fathers Love Church Singapore. This is weekly news. Worship service every Sunday at 10 a.m. and 2 p.m. On-site service at 10 Kaki Bukit Road 1, Singapore. Online service by YouTube, Facebook, and Zoom. Morning blessing every Monday to Saturday, 6 a.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Coffee time in the podcast with Dud Tony every Monday and Friday at 8 p.m. Singapore time, live by Zoom and YouTube. Sunday service November 10th, 2024 with Pastor Abraham Irwin. We welcome those of you to join us. See you there. Worship Miracle Night, Wednesday, November 5th, 2024, live on-site at IFLC Pontianak. We welcome those of you to join. We wish you a blessed Sunday, and may God bless you abundantly. Mari bagi Tuhan Yesus, saya mengundang semua jemaat boleh bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita saat sore hari ini. Sudah memimpin ibadah kami. You have led our service. Dari awal pertengahan hingga berakhir. From the beginning until the end. Kami sebentar akan pulang ke rumah kami Now we masing-masing. are going home. Sepanjang minggu ke depan Tuhan. The whole week coming. Kami percaya Engkaulah Gembala Agung We kami. trust you are our great shepherd. Bawalah kami ke padang rumput yang hijau. Take us to the green pasture, Ke mata air yang tenang. to the still water. Biarlah gadamu dan tongkatmu Your rod and your staff senantiasa menyertai kami. always be with us. Meskipun kami berada dalam lembah kekelaman, Even though we are in the valley of death, kami tidak pernah takut. we shall not fear. Karena kami tahu Because we know Engkaulah Gembala Agung kami. you are our great shepherd. Jemaat yang Tuhan kasih, Church of God, beloved of the Lord, pulanglah. go home. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Receive the blessing from Father God. Cinta kasih melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Love of our Lord Jesus Christ. Serta persekutuan melalui kuasa Roh Kudus. And the fellowship through the power of Holy Spirit. Senantiasa menyertai Always be with you. dan memberkati kita And bless
bless us. Mulai saat ini Starting from right sampai here Maranatha, until Maranatha, Kristus Yesus datang untuk kali yang kedua. Christ coming for the second time. Hanya di dalam nama Yesus Only in the name of Jesus, kami akhiri ibadah ini. we end this service. Haleluya, haleluya. Hallelujah. Amin. Amin. Haleluya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.